Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di video ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan TWK untuk CPNS. Soal SKD ya, CPNS. Ini merupakan materi Pancasila, yaitu latihan 4. Oh iya, selain ini untuk CPNS, ini juga bisa untuk sekolah kedinasan. Intinya semua tes yang nama tesnya SKD, seleksi kompetensi dasar, ada TWK-nya, berarti ini soalnya. Oke? Disimak dari soal pertama. 1. Dari berbagai macam rumusan Pancasila yang sah dan benar secara konstitusional yang diperkuat dalam ketetapan MPR nomor 20/MPRS/99 dan Inpres Instruksi Presiden ya nomor 12 dan 13 April tahun 68 yang menegaskan pengucapan penulisan dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah rumusan yang tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang 45, B. Undang-Undang Dasar 45, C. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45, D. Konstitusi RIS atau E. UUDS 1950. Yang ditanya yang ini, pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang benar. Nah, rumusan Pancasila itu banyak, tapi yang disahkan hanya yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau yang disahin ya, ini di dalam sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 45. Soal nomor 2, terdapat beragam manifestasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Berikut ini yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah sila kedua. A. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. B. Negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sila ke-1. Ya, beribadah. C. Memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama. Ini 5. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah 3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini 4. Jadi yang 2 yang A. Oke. 3. Nilai instrumental Pancasila dapat ditemukan dalam hal berikut kecuali A. Undang-Undang Dasar NKRI, B. Dekret Presiden, C. Peraturan Pemerintahan, D. Undang-Undang atau E. Ketetapan MPR. Nih, nilai instrumental yang ditanya. Nilai instrumental kalau pengertiannya penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ada dalam undang-undang, GBHN, dan lain-lain. Ini kecuali, ada kata kecuali. Kamu jangan terjebak sama ini ya. Saya kasih tahu, kalau syarat dari nilai dasar nilai instrumental itu adalah tertulis dan berlaku. Undang-undang kita cek satu-satu. Undang-Undang Dasar 45 berlaku dan tertulis. Dekret Presiden itu berlaku tapi tidak tertulis. Ya. Tertulis tapi tidak berlaku, salah. Nggak berlaku sekarang gitu. Kalau dulu kan dia Dekret Presiden kan 5 Juli 59 ya. Saat itu aja penegasan Presiden Soekarno bahwa Republik Indonesia Serikat itu udah bubar. Kalau peraturan pemerintah masih berlaku, undang-undang masih, TAP MPR juga masih, meskipun nggak disebutin, biasanya aturan ini masih berlaku sebelum ada aturan yang baru. Jadi jawabannya itu yang B, Dekret Presiden. Karena meskipun dia tertulis, dia tidak berlaku lagi sekarang. Oke, 4. Dalam kitab Sutasoma, istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama yang isinya sebagai berikut kecuali A. Tidak boleh melakukan kekerasan, B. Tidak boleh mencuri, C. Tidak boleh berbohong, D. Tidak boleh marah, atau E. Tidak boleh mabuk minuman keras. Nih,
Dalam buku Sutasoma ada istilah. Nah, dalam Pancasila Krama ini sering disebut dengan Malimo. 5 aturan dasar yang dipakai oleh Kerajaan Majapahit. Yang pertama mateni, yaitu dilarang membunuh. Yang kedua maling, dilarang mencuri. Yang ketiga adalah madon. Madon itu main perempuan ya, dilarang berzina. Sorry, kita cek satu-satu. Yang keempat adalah minum, dilarang mabuk atau minum-minumkan keras. Yang ini dilarang main atau berjudi. Ya, mana yang kira-kira kecuali? Kekerasan juga iya, tidak boleh melakukan. Mencuri nggak boleh. Di sini ada. Tidak boleh berbohong. Masuk kak? Tidak boleh berbohong atau tidak boleh marah. Orang tuh berhak ya untuk marah. Jadi jawabannya tuh yang di boleh marah. 5. Sila kedua pada Pancasila dilambangkan dengan gambarnya ini guys. Pilihannya A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, C. Rantai, D. Padi dan kapas, E. Bintang. Kalau ngeliat gambar itu gampang banget ya. Yang pertama tuh di tengah ini. Ini adalah bintang, bintang di atas berarti ngegambarin Tuhan. Tuhan kan digambarin di atas langit. Bintang itu adalah sila pertama. Sila keduanya yang mana? Kamu tarik ke sini. Oke, kita pakai ini aja. Bintang sila pertama, kamu ke sini. Nggak kelihatan, mohon maaf. Kita ganti pen. Dari sini ke sini. Ya. Ini 1, ini 2. Ngelawan arah jarum jam. Oke. Berarti pohon beringin 3. Terus lanjut lagi ke kepala banteng 4. Ini yang sering ketukar. Tadi kapas ini 5. Jadi urutan sebenarnya guys. Melawan arah jarum jam. Yang ditanya adalah yang kedua yang ini. Rantai. Jadi 6. Fungsi Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia. Ingat, kalau ideologi di dunia asing pastinya jadi penyaring. Ya, penyaring. Kayak gitu. Lihat di latihan soal sebelumnya itu udah saya jelasin. Kalau Pancasila ketemu ideologi lain di dunia itu pasti penyaring. Pancasila dengan budaya asing, intinya asing yang di luar Indonesia pasti jadi penyaring kayak gitu. Intinya yang bisa masuk ke Indonesia itu adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia aja. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa masuk, nggak bisa diterapin. Jadi jawabannya E. 7. Dalam lambang negara Garuda Pancasila, pada bagian mana yang etika? A. Bulu. Bulu tuh ini ya, sayapnya ada 17, ekornya ada 8, kakinya 19, lehernya 45. Ini yang gambarin hari kemerdekaan. B. Warna emas. Warnanya emas, berarti kekayaan, kejayaan. C. Perisai. Perisai itu kan kayak tameng, jadi itu merupakan kekuatan atau pertahanan. Kepala ke kanan, tinggal gambarin etika. Di Indonesia kalau mana tangan bagus, pasti nunjukinnya tangan kanan kayak gitu. Mana kalau nengok juga ke kanan itu bagus gitu. Yang E, garis tebal pada perisai itu ngegambarin garis khatulistiwa. Bingung yang oke. Jadi jawabannya yang di, kalau etika yang di 8. Syair pujian Empu Prapanca, Sarga 53 bait kedua, yang berbunyi Yapna Gegwani Pancasila Kertasangkar Bise Saka Krama, yang berarti 5 pantangan sebagai berikut kecuali yang tadi ya. Mateni itu adalah membunuh, nggak boleh kan? Ini yang tadi. Mateni benar,
maling benar, poin kedua, madun benar, minum, tidak boleh minum minuman keras, main tidak boleh berjudi, yang nggak ada yang F, madat. Oke guys, kita ke soal nomor 9. Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 dan Impres nomor 23 tanggal 13 April 68 menegaskan tentang A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, C. Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. D. Arti makna lambang negara, atau E. Semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Nih, TAP MPR nomor 20 MPRS 1966 menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI yang sah dan benar sesuai pembukaan. Nah, sebenarnya TAP MPR ini itu ngebahas tentang sumber tertib hukum di Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang saya bilang tadi, sumber tertib hukum itu ada 5. Yang pertama Pancasila, makanya Pancasila disebut sumber dari segala sumber hukum. Kedua, Undang-Undang Dasar. Ketiga, proklamasi. Keempat adalah dekret. Dan kelima adalah super semar. Itu yang diatur dalam TAP MPR ini. Jadi jawabannya adalah yang C. 10. Manakah di bawah ini penggolongan norma dari segi daya ikatnya dari yang terlemah? Yang paling tinggi itu laws. Laws itu artinya hukum. Ya, ini kita coret, ini kita coret. Kita lihat nih. Pengelolaan norma, yang pertama USEC. USEC adalah aturan yang mengatur bagaimana seorang atau kelompok yang bertindak. USEC ada di A sama B. Yang kedua adalah Folkway, adalah aturan yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang. Yang ketiga adalah mores atau norma, yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Yang keempat adalah custom, adalah norma yang mengatur tata kelakuan yang kekal dalam masyarakat dengan pola perilaku masyarakat. Dan yang paling tinggi adalah laws atau hukum, ya, norma hukum. Jadi jawabannya A. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.